Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring tematik kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menemukan ide pokok dengan bantuan diagram, mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci, mengklasifikasi hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar, menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Apakah kalian penyayang binatang? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Perhatikan teks berikut dan amati gambarnya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Ini gambar burungnya, kalian lihat. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal. Mengapa? Karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah putih. Kalian perhatikan gambar gajah putih ini. Hewan-hewan tadi merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Sekarang, bisakah kalian menyebutkan hewan lainnya? Setelah kalian mampu menyebutkan hewan lainnya, kemudian kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ini cara membuat diagram Venn seperti yang kemarin. Sebelah kiri berkembang biak dengan cara berenak, sebelah kanan berkembang biak dengan cara bertelur, dan di tengahnya berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat menyelesaikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan 3 cara. 1. Ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan jenis burung. Kemudian yang kedua secara vivipar atau melahirkan, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, dan gajah. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan.
Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, ketika dalam perut masih terbungkus, kemudian keluar sudah menjadi ular. Berkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Perhatikan dan dengarkan teks berikut, kemudian catat ide pokok dalam tabel seperti contoh. Tabelnya kalian buat terlebih dahulu. Kolom pertama tulis paragraf 1, di bawahnya ide pokok. Kolom kedua paragraf 2, bawahnya ide pokok. Sudah siap kalian? Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Ini paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Kalian cari ide pokoknya dan tuliskan di buku tugas kalian sesuai dengan tabel yang sudah kalian buat. Kita lanjutkan. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya dengan mendengarkan penjelasan berikut. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya.
Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi.
Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itu tadi kalian sudah mendengarkan tentang keadaan ekonomi di ASEAN. Di pelajaran sebelumnya kamu juga sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Sekarang, agar informasi kalian tentang kedua negara tersebut lebih lengkap, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk diagram Venn seperti contoh berikut. Ini contoh diagram Venn-nya, tulis nama negara pertama dan kedua, kemudian di bawahnya kalian tulis keadaan ekonominya. Bagaimana kalian dapat memahami pertemuan kita kali ini? Kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.